Ada apa, Bu? Mau konsultasi motivasi. Oh ya, coba saya lihat. Ini materinya tentang apa, Bu? Tentang mengukur luas dengan satuan titik. Mengukur luas dengan satuan tidak baku. Mengukur luas dan kerumitan dari plastik. Oh iya. Untuk prosesnya nanti gimana? Tahap-tahapannya pembelajaran diawali dengan nyanyi ya, nyanyi lagu nasional, mengukur keliling dan panel surya tanpa matahari. Ini nanti menggunakan apa, Bu? Berbeda-beda antara anak yang mempunyai ke metode belajar kinestetik itu nanti menggunakan tongkat dan mengukur tangan. Oh ya, terus Untuk yang visual menggunakan pensil warna mengukur meja, dan untuk yang auditori menggunakan mengukur buku paket menggunakan. oh ya, ya. Ini berarti tidak ada materi, Bu, ya? Untuk materi mungkin lihat video, baca buku atau tentang pengertian tentang pengukuran. Pengukuran Langsung praktek? di video, Oh di video. ada video ya, diputarkan video dan gambar Videonya di awal atau di tengah? di awal. Oh sebenarnya ada video di ini berarti kontennya yang berbeda, Bu, ya? Diferensi konten. Diferensi konten. Prosesnya juga proses berarti, ya? Proses pramuka kayak belajar. Biasanya kan kalau udah itu berbeda. Oh berarti kalau durasi produknya yang auditori presentasi, kalau yang visual nanti berupa gambar gitu. Oh kinestetik demonstrasi sama presentasi ya. Untuk KSP nya gimana, Bu? Untuk sosial emosionalnya Nanti dimasukkan di bagian. untuk KSP itu bisa dimasukkan di bagian awal ya? Awal sebelum pembelajaran. Jadi anak sebelum masuk materi dia bisa kita berikan mungkin kertas atau untuk menggambarkan suasana hati ini. Jadi misalkan kita tanya bagaimana anak-anak silakan gambarkan suasana hati kalian menggunakan kertas ini misalkan, atau suruh gambar ya, gambarkan suasana hatinya. Nah, jadi itu bisa di situ, atau bisa juga di awal nanti kita supaya tenang ya, mungkin ada tarik nafas panjang, jadi pelajaran konsentrasi. Terus mungkin untuk di awal mungkin bisa ditambahi ice breaking, ini sudah ada ya? Oh ya, ice breaking, monggo nanti mungkin senam otak atau gerakan tangan untuk materi konsentrasi di awal. Untuk KSE biasanya setelah ice breaking bisa setelah ice breaking nanti anak-anak KSE, atau bisa juga di akhir di kelas pembelajaran juga bisa. Semua selesai pembelajaran nanti diminta refleksi. Jadi misalkan bagaimanakah kegiatan hari ini ya, silakan diungkapkan dengan
tadi ya, icon tadi. Jadi setelah selesai pembelajaran, anak-anak bisa mengungkapkan dengan gambar atau mungkin dengan icon. Kita mungkin print icon ya, ada 5 mungkin ya, icon ekspresi ya apa, mungkin anak-anak suruh menulis itu di akhir ya, itu bisa terus disuruh mengumpulkan bisa. Jadi anak-anak atau gambar mungkin ya, gambar. Jadi silakan gambarkan kegiatan hari ini. Bagaimana kegiatan hari ini menurutmu? Bisa juga dengan kata-kata ya, misalkan senang, sedih, bahagia, itu juga bisa. Jadi kompetisi senang itu bisa di awal, bisa juga di akhir, atau juga bisa di seluruh kegiatan proses juga bisa. Meditasi bisa, terus merenung bisa, menggambarkan kegiatan pembelajaran yang ingin dibayangkan murid bisa. Silakan bayangkan kegiatan yang ingin kalian laksanakan, bagaimana suasananya, silakan gambarkan juga bisa. Jadi kayak saya itu kemudian jelas sudah bagus ya untuk diferensi produk, proses maupun konten ya. Jadi nggak harus semuanya, salah satu bisa, misalkan konten aja bisa, harus produk juga bisa, salah satu atau 2 atau 3 juga bisa. Jadi kalau 3 salah satu sudah bisa, kalau 3 juga boleh. Mungkin itu ada pertanyaan. Ketika kita memetakan gaya belajar, misalnya anak itu mempunyai lebih dari 1 gaya belajar, itu nanti ketika pengelompokan dikelompokkan gimana? Oh iya, itu normal ya, satu anak boleh memiliki beberapa gaya belajar. Sebenarnya gaya belajar itu, pengelompokan itu hanya salah satu. Gaya belajar itu adalah, fungsinya adalah guru itu tahu bahwa anak ini gaya belajar sekian. Jadi lebih ke pendekatan atau untuk memudahkan guru. Jadi bukan hanya pengelompokan. Jadi misalkan nanti kalau kita diberi tugas atau mungkin saat kita menerangkan secara individu, sebenarnya. Jadi gaya belajar itu fungsinya untuk lebih memudahkan guru menyampaikan pembelajaran. Dan intinya adalah pembelajaran itulah tanggung jawab bersama. Jadi anak harus kan pemetaan itu salah satu dari usulan anak ya. Jadi kesukaannya anak apa. Jadi setelah peran anak itu dia merasa memiliki bahwa dia bisa menentukan gaya belajarnya. Bila anak sudah merasa memiliki, maka semangatnya itu diharapkan akan tinggi. Bisa kelompok. Kalau lebih dari satu bisa dikelompokkan di milih ya. Kalau bisa, bisa. Tapi tujuannya gaya belajar adalah untuk memudahkan guru. Ada lagi? Sudah, mungkin saja ya. Nanti silakan diobservasi ya. Yang tadi apa yang saya sampaikan bisa ditambahkan. Nanti praktek bisa berjalan lancar. Saya kurang. Alhamdulillah.
Kan kalian ada sawah yang hijau. Ada gemericik air di samping kalian. Suara burung bersaut-sautan. Petani sedang menyiangi padi mereka. Udaranya sangat sejuk. Sudah terbayangkan? Bagaimana suasananya? Silakan dibuka matanya. Bagaimana perasaannya sekarang? Bisa membayangkan bagaimana suasana pedesaan yang hijau, suasananya sejuk. Kalau sudah, berarti sudah bisa fokus untuk belajar. Sebelumnya kita bagi sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Kalian sudah memilih gaya belajar yang kalian pilih. Jadi ini ada 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Yang pertama, kelompok pertama ada Muhammad Izan, Faiza, Davin, Alifa, Fatin, Kenzi, Ail, Firda, dan Kaila. Silakan berkelompok di meja sini. Faiza, Davin, Alifa, Fatin, Kenzi, Ail, Firda, dan Kaila. Di mejanya Kaila. Terus kelompok kedua di sini auditori, nanti ada Enzin, Mutia, Tinggi, Farah, Najira, Satria, Kiki, dan Yuki. Di tengah. Yang kinestetik ada Jante, Mikael, Enzo, Eko, Naila, Mustafa, Eka, di tempat ketiga semua sudah melewati mejanya masing-masing. Tidak bagus. Karena subtema 4
satuan tidak baku. Pengukuran luas persegi panjang dengan satuan tidak baku dapat dilakukan dengan cara membuat satuan luas berupa bangun datar. Biasanya, bangun datar untuk satuan luas berbentuk persegi. Luas dapat dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang membentuk suatu bangun datar tanpa celah. Satu buah persegi sama dengan satu persegi satuan. Contoh yang pertama, hitunglah seluruh persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang tersebut. Nah, anak-anak, coba kalian hitung ada berapa ya persegi satuan yang terdapat pada persegi panjang tersebut. Yuk kita hitung. Oke, kita sudah dapat hasilnya adalah banyaknya persegi satuan ada 15 buah. Cara yang kedua untuk menentukan luas persegi panjang dengan satuan tidak baku, kita tentukan panjangnya terlebih dahulu. Panjangnya ada 7 persegi satuan, sedangkan lebarnya ada 5 persegi satuan. Jadi, untuk menentukan luas persegi panjang tersebut, panjang dikali lebar. 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi, luasnya adalah 35 persegi satuan. Yang kedua, kita akan menghitung keliling persegi panjang dengan satuan tidak baku. Keliling merupakan panjang garis yang membatasi suatu bidang. Pengukuran keliling dengan satuan tidak baku dapat dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Namun harus diingat, jika dilakukan oleh orang yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda juga. Ini tergantung dengan ukuran atau benda yang digunakan untuk mengukur keliling tersebut. Nah, alat atau benda-benda apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur keliling suatu benda? Ada batang korek api, pensil, pulpen, kunci gigi, pipa, atau jengkal tangan. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru memiliki sebuah kertas pensil. Bu Guru akan menghitung kelilingnya menggunakan batang korek api seperti ini. Nah, caranya kita hitung ada berapa batang korek api yang mengelilingi kertas pensil tersebut. Ternyata ada 26 batang korek api. Jadi, keliling pakai pensil sama dengan 26 batang korek api. Cara yang kedua untuk menghitung keliling persegi panjang dengan satuan tidak baku. Bu Guru masih menggunakan batang korek api untuk menghitung keliling tempat pensil tersebut. Yang pertama, kita tentukan dulu berapa panjangnya. Panjang yang didapat ada 8 batang korek api. Lebarnya didapatkan 5 batang korek api. Panjang bagian bawah pada tempat pensil juga 8 batang korek api. Lebar yang kedua 5 batang korek api. Jadi untuk keliling sama dengan 8 ditambah 8 tambah 5
ditambah 2 dikali 5 sama dengan 16 ditambah 10, hasilnya 26 batang korek api. Jika pada contoh sebelumnya Bu Guru menggunakan batang korek api untuk menghitung keliling, nah berikut ini Bu Guru akan menghitung keliling persegi panjang menggunakan persegi satuan. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah gambar persegi panjang dengan beberapa persegi satuan. Hitung berapa kelilingnya. Caranya kita hitung seluruh persegi satuan yang mengelilingi persegi panjang tersebut. Ada berapa ya kira-kira? Betul, ternyata ada 20. Jadi kelilingnya sama dengan 20 persegi satuan. Atau bisa juga kita hitung dengan cara seperti ini. Kita tentukan panjangnya terlebih dahulu. Panjangnya ada 6 persegi satuan. Panjang bagian bawah juga 6 persegi satuan. Lebarnya 4 persegi satuan. Lebar yang kedua juga 4 persegi satuan. Jadi keliling sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 2 kali 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 12.
Penampakan. Berapa luas meja guru jika dihitung menggunakan satuan tidak baku yaitu uang kertas 20 ribuan? Meja belajar akan kita 12 ya? dua kertas untuk menutup permukaan. Selanjutnya, mari kita hitung di masing-masing meja. Permukaan meja guru tertutup 12 lembar uang kertas tanpa celah, sedangkan permukaan meja belajar tertutup 6 lembar uang kertas tanpa celah. Jadi, satu uang kertas dapat pula disebut satu satuan luas. Kita lanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Kita lakukan hal yang sama menggunakan kertas origami. Permukaan meja guru kita tutup dengan kertas origami. Begitu pula meja belajar permukaannya kita tutup pula dengan kertas origami. Selanjutnya, permukaan meja guru tertutup 24 lembar kertas origami tanpa celah. Sedangkan permukaan meja belajar tertutup 12 lembar kertas origami tanpa celah. Jadi, satu kertas origami dapat pula disebut satu satuan luas. Mari kita menyimpulkan dari kegiatan yang pertama dan yang kedua. Dari kegiatan 1 dan kegiatan 2, apa yang dapat kalian simpulkan terkait luas permukaan meja belajar dan meja guru? Apa? Kesimpulannya? Kegiatan pertama maupun menggunakan kertas. Kegiatan kedua menggunakan hasilnya bagaimana? Beda. Luas meja belajar pada kegiatan 1 dan 2 memiliki luas yang sama. Begitu pula, luas meja guru pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 memiliki luas yang sama. Pada kegiatan 1, luas permukaan meja guru adalah 12 satuan luas. Sedangkan luas permukaan meja belajar adalah 6 satuan luas. Sedangkan pada kegiatan 2, luas permukaan meja guru adalah 24 satuan luas, sedangkan luas permukaan meja satuan luas. Mengapa luas permukaan meja guru dan meja belajar di kegiatan 1 dan 2 berbeda? Kenapa? Karena satuan yang digunakan berbeda. Yang pertama menggunakan Karena satu satuan luas yang digunakan
Kelompok
di kertas origami yang Belinda bagikan. Sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Ada kurangnya Belinda mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca dalam bersama-sama. Silakan dipimpin berdoa dulu sebelumnya. Oh ya, silakan. Kira-kira apa yang mau disampaikan tentang permasalahan di kelas? Masalah di kelas itu jadi ketika anak diajak praktek atau pembelajaran sulit juga bisa. Kadang kalau kita membuat pembelajaran yang banyak praktek, kurang ajar itu tidak tersampaikan. Oh iya. Itu permasalahan ide yang kemarin ya, tentang presentasi. Tujuannya ini nanti untuk bagaimana anak supaya terlibat ya. Terus kira-kira berarti puas tidak dengan kegiatan kemarin? Karena permasalahan tadi ya. Terus selama ini yang sudah dilakukan apa Bu untuk mengkondisikan anak-anak? Ini menekankan dari kesepakatan kelas yang sudah ditulis secara ini, jadi kurangnya juga setiap hari harus dikenakan
kesepakatan kelas kan bagaimana, bisa dijelaskan? Kesepakatan kelas juga bagaimana anak itu membuat rencana baiknya kalau kesepakatan seperti apa dari anak dengan dan dilaksanakan bersama. Mungkin contoh kasus setiap hari kayak kemarin kan ada ya, tanya sudah masuk benar, mungkin bisa dijelaskan untuk kesepakatan kelasnya prakteknya seperti apa? Untuk yang kehadiran contohnya anak-anak kita itu bagaimana seharusnya hadir di sekolah tepat waktu, nah itu dibuat dalam kelas siapa yang tepat waktu nanti mendapatkan bintang dan yang datang 1 sampai 3 mendapatkan nanti di setiap bulan diapresiasi Itu ada dampaknya nggak? Ada nggak dengan sebelum dilaksanakan itu? ada anak-anak ini wali juga mengatakan di pertemuan itu dengan adanya akses dari anak itu rajin berangkat. Terus untuk timbulnya permasalahan kemarin tadi saya sampaikan ya, mungkin kurangnya waktu tadi ya, mungkin kira-kira untuk rencana untuk mengatasi kurangnya waktu itu sebenarnya kelihatan nggak? Untuk praktek mungkin sebelumnya sudah dipersiapkan, contohnya kalau praktek seperti media itu harus disiapkan sebelum jam masuk sehingga tidak mengurangi waktu pembelajaran. Kemarin kan sudah masuk dan dipersiapkan jadi jadinya berlanjut diskusi dan belum presentasi. Jadi mungkin karena kurang waktu itu karena persiapannya belum ada ya, belum matang ya, sebenarnya belum siap sebenarnya. Mungkin untuk kira-kira dengan bisa nggak melaksanakan itu nanti di pertemuan selanjutnya? Insya Allah kalau disiapkan sebelumnya bisa dan akhirnya dipersiapkan mungkin waktunya kira-kira pekan ini, pekan depan untuk pelaksanaan itu pekan depan misalnya. Nanti mungkin saya tanya lagi ya, pasti adalah tentang permasalahan anak-anak ya, kurangnya waktu untuk penyampaian, jadi kurangnya maksimal tadi ya untuk penyampaian, untuk persiapan dan bagus tadi ya. Terus permasalahan tadi karena kurangnya persiapan media sebelumnya ya, sebenarnya mampu untuk melaksanakan kegiatan itu pekan depan, betul ya? Mungkin itu mungkin, jadi nanti semoga pekan depan kita bisa cek lagi ya untuk melaksanakan evaluasi. Tambahan untuk kemarin perlu ada yang disampaikan dengan terkait kemarin observasi. Itu permasalahan itu ya. Ada yang mau tambah lagi? Ada. Terima kasih Bu ya. Boleh.